Saudara, tidak ada ibu yang tidak ikut menderita ketika anaknya mengalami penderitaan. Seorang ibu hatinya pasti akan hancur ketika melihat anaknya mengalami penderitaan, apalagi sampai melihat anaknya mati dengan cara yang mengenaskan. Itulah yang dialami oleh Maria. Beberapa puluh tahun sebelumnya, ketika Simeon bertemu dengan Maria yang saat itu menggendong bayi Yesus, dia pernah berkata, "Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Lukas 2 ayat 35. Suatu nubuatan yang tergenapi di dalam kehidupan Maria ketika dia melihat anak yang dia lahirkan itu disiksa sampai akhirnya mati di atas kayu salib. Nah, di atas salib Tuhan Yesus mengucapkan doa pengampunan untuk mereka yang berbuat jahat. Kedua, kalimat jaminan keselamatan kepada penjahat yang bertobat yang minggu lalu sudah kita renungkan. Dan kali ini ketiga, dia mengucapkan kalimat yang penuh belas kasihan kepada Maria ibunya. Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara, semua kata ibu yang digunakan di dalam ayat 25 sampai 27 ini menggunakan kata Yunani meter yang berarti ibu. Kecuali kata ibu dalam kalimat yang diucapkan oleh Yesus kepada Maria menggunakan kata yang berbeda, yaitu gunai yang berarti perempuan. Nah, di dalam catatan Injil, Tuhan Yesus tidak pernah menyebut Maria dengan sebutan ibu. Selama bersama Yesus, Maria mengalami beberapa pengalaman yang tidak mudah untuk dimengerti dan juga tidak mudah untuk dihadapi. Misalnya ketika perjamuan di Kana yang dicatat di dalam Yohanes pasal yang kedua, Maria memberitahukan Yesus bahwa tuan rumah kehabisan anggur. Yesus menjawab, "Wanita, mau apakah engkau daripadaku?" Dia menyebut Maria dengan sebutan wanita. Nah, di dalam peristiwa yang lain, ketika Yesus sedang berkhotbah, banyak orang datang termasuk Maria. Ketika orang-orang berkata, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha untuk menemui engkau." Yesus menjawab, "Siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Allah." Markus 3 ayat 31 sampai 35. Nah, ketika Yesus berumur 12 tahun, Maria dan Yusuf membawanya ke Yerusalem untuk mengikuti upacara agama di mana dia akan menerima jubah dan ditumpangi tangan menjadi anak Taurat. Nah, di dalam perjalanan pulang, Yesus menghilang. Sehingga Maria dan Yusuf mencarinya kemana-mana selama 3 hari lamanya. Dan ketika mereka menemukannya di bait Allah, Maria menegurnya. Tapi Yesus menjawab, "Mengapa engkau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Suatu jawaban yang tidak mudah dipahami dan terkesan Yesus kurang menghormati orang tuanya. Namun Maria menyimpan semua perkara dan pengalaman-pengalaman itu di dalam hatinya. Nah, ketika di atas salib Yesus berkata, "Wanita, inilah anakmu, inilah ibumu." Nah, apakah arti kalimat ini? Pertama, saudara, Tuhan Yesus menyerahkan Maria di bawah penjagaan Yohanes yang disebut sebagai murid yang dikasihinya. Ada kemungkinan saat itu Yusuf sudah meninggal dan Yohanes adalah satu-satunya murid yang memenuhi syarat untuk dipercayakan menjaga Maria. Kedua, Tuhan Yesus melakukan tanggung jawabnya sebagai anak kepada orang tuanya. Meskipun ia di dalam penderitaan di atas salib, namun ia tidak melupakan tanggung jawabnya. Ia memikirkan kesendirian ibunya pada masa-masa yang akan datang. Nah, John Calvin berkata, sementara Kristus mentaati Allah Bapa, ia tidak gagal untuk melaksanakan kewajiban yang ia punyai sebagai anak kepada ibunya. Nah, saudara,
Perkataan Tuhan Yesus kepada Maria di saat-saat akhir kehidupannya sesungguhnya memberi penghiburan bagi kita. Yaitu kalau di masa-masa penderitaan yang hebat, ketika dia di dalam kelemahan dan menjalani penghinaan karena salib, dia sanggup menyediakan apa yang dibutuhkan oleh Maria. Maka betapa besarnya hal yang dia bisa lakukan dalam kemuliaan dan kuasanya. Efesus 1 ayat 19-20 mengatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Terakhir saudara, siapakah yang dicatat oleh Injil orang-orang yang bersama Yesus sampai dia mati di salib? Yohanes mencatat hanya ada Maria ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena serta Yohanes sendiri muridnya. Pertanyaannya, di manakah yang lain? Di manakah para murid? Di mana Petrus yang pernah berkata bahwa dia rela memberikan nyawanya bagi Yesus? Mereka semua tidak ada. Mereka bahkan lari ketakutan ketika para tentara itu menangkap Yesus. Petrus sendiri menyangkal dia. Hanya Yohanes dan beberapa wanita yang mengikutinya dan mendekati salib itu. Sungguh suatu tindakan yang sebetulnya sangat berbahaya. Karena waktu itu adalah suatu hal yang berbahaya jikalau dianggap sebagai teman atau rekan dari orang yang dianggap sebagai penjahat oleh pemerintah Romawi. Namun Yohanes dan beberapa perempuan itu menyatakan kesetiaannya. Mereka tidak meninggalkan dia dan mereka bersama-sama dengan dia sampai pada akhirnya. Nah, ketika kita di dalam keadaan bahaya, apakah kita bisa tetap setia? Apakah kita bisa tetap beriman dan berani mengikut Yesus? Selamat merenung di masa-masa Prapaskah ini. Amin.